Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya hormati, semoga sehat selalu. Selamat beraktivitas kembali. Ya, sekarang hari ini pertemuan kedua saya akan menjelaskan tentang pertemuan pertama kemarin saya tidak sempat videokan. Ya, pertemuan kedua di sini saya akan menjelaskan tentang akar. Bentuk akar ini bentuk akar. Operasi bentuk akar 2.1. Bentuk akar termasuk bilangan irasional, yaitu bilangan yang tidak dapat dinyatakan dengan pecahan. Bilangan yang tidak dapat dinyatakan dengan pecahan A per B, di mana A dan B bilangan bulat. Dan catatan di sini syaratnya B tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0. Misalnya 1/2, A-nya 1, B-nya 2. Jadi 1/2, 1/3, dan lain-lain. Contoh bentuk akar. Ini contoh-contoh bentuk akar yang kita akan jelaskan. Akar 2, akar 3, akar dari 5, 3, akar 2. Ini 3 akar 4, 5 akar 7 Ini bacaan secara simpel aja, walaupun cara membacanya nantinya itu ada Sekarang bentuk bukan bentuk akar Kenapa bukan bentuk akar? Karena ini bisa ditarik akarnya. Akar 4 berapa? 2. Akar 9 berapa? 3. 3 akar dari 3 pangkat dari akar 8. Berapa? 2. 4 4 pangkat 4 dari akar 16. Berapa? 2. Dan seterusnya. Dan seterusnya nanti kita jabarkan ini Yang penting kita tahu dulu sifat-sifatnya sini apa operasinya. Catatan, akar A adalah bilangan non negatif Jadi A itu akar A itu lebih dari atau sama dengan 0. Lebih dari atau sama dengan 0 A-nya ini harus lebih dari atau sama dengan 0. Kalau misalnya A-nya di sini adalah negatif 2, misalnya A-nya negatif 2, ini namanya bilangan imajiner bilangan apa? Imajiner, bilangan hayal. Hayal, tidak bisa ditarik akarnya. Tidak bisa ditarik akarnya. Adapun akar 0 kan, kalau A-nya 0, maka hasilnya adalah 0. Hasilnya adalah 0. Akar 1 berapa? 1. Bisa ditarik akarnya. Adapun akar 2 ini bilangan irasional, tidak bisa. Hasilnya itu kalau akar 2 ini hasilnya 1,1 4 bla 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 Banyak. Banyak angka di belakang koma tidak terputus. Jadi A-nya di sini yang kita akan bahas adalah A-nya tidak kurang dari 0. Tidak kurang dari 0. Kapan kurang dari 0? Maka akarnya itu atau termasuk bilangan hayal atau imajiner. Sedangkan yang kedua adalah ini yang selanjutnya adalah operasi pada bentuk bentuk akar Ini sifat-sifatnya di sini 1, akar A dikali akar A sama dengan A. Sudah dibahas kemarin itu Kalau akar A itu ada di bukunya sudah dicatat, akar A itu sama dengan A berpangkat 1/2. Ini kalau kita ubah dalam bentuk perpangkatan. A itu akar A sama dengan akar A sama dengan
akar pangkat 1/2. Kalau kita membuktikan kok bisa hasilnya A? Ya, A ya 1/2 karena di sini dikali, maka A dikali ya dikali A berpangkat 1/2 dikali A berpangkat 1/2 sama dengan ya. Saya hapus dulu A ya berpangkat 1/2 sifatnya ya. Kalau perkalian bilangan pokoknya sama A, maka pangkatnya ini harus diapain? Ditambahkan. Ya, tambahkan di sini. Ya, tambah. Mana? Ini tambah ya. 1/2 ditambah dengan 1/2, maka hasilnya adalah 2/2. 2/2 hasilnya adalah A berpangkat 1. 2 bagi 2 1, maka hasilnya A berpangkat 1, hasilnya adalah A. Maka di sini adalah A ya. Oke. Sekarang kita akan bahas lagi tentang akar dari A kali B. Ini sama halnya dengan ya dipecahkan ya. Akar A dikali dengan akar B. Akar A dikali akar B ya. Akar A dikali akar B. Akar A kali B itu sama halnya dengan akar A dikali akar B. Yang ketiga, akar ya. Ini sebenarnya distributif ya. Akar A kali akar C di plus minus ya, plus minus B kali akar C sama dengan dalam kurung A plus minus B akar C dikali akar C. Ini sama ya. Sama. Ya, kalau sini 2, di sini 3, di sini 4 ya atau 5, berarti sini 2 tambah 3 ya dikali akar 5. Dan sekarang ini sifat yang keempat. Akar dari A per B sama dengan ya akar A dibagi akar B ya sifatnya ini. Nah sekarang kita masuk ke contoh ya. Sederhanakan 20 akar 20 ya udah ya akar 20 ini cari bilangan yang apa? Berapa kali berapa hasilnya 20, tetapi salah satu bilangannya itu bisa ditarik akarnya. Misalnya 2 kali 10 kan bisa 2 kali 10. 2 kali 10. Tapi di antara 2 di sini tidak ya 2 dan 10 kan tidak bisa ditarik akarnya. Maka cari bilangannya lain kalau tidak ada. Misalnya 4 kali 5. 4 kali 5 kan berapa? 20. Nah, 4 ini bisa ditarik akarnya sedangkan 5 tidak bisa ditarik akarnya. Berarti di sini adalah ya akar 4 dikali dengan akar 5. Ya, ini sesuai dengan ini nantinya ya. Sifat yang kedua, 4 akar 5 kita jabarkan ya. Akar 4 dikali akar 5. Akar 4 berapa? 2 ya akar 5 ya 2 akar 5 berarti akar 20 itu ekuivalen atau sama halnya dengan 2 akar 5. 2 kali 2 4 kali 5 20 ya paham ya mudah-mudahan paham di sini ya. Bagaimana kalau akar 75? Ya akar 75 sama dengan ini, cari bilangan ya yang bisa ditarik akarnya, salah satu bilangan yang bisa ditarik akarnya berapa? 15 kali 5 bisa kan? 15 kali 5 20 sama dengan 75, tetapi 15 dan 5 tidak bisa ditarik akarnya ya. Cari misalnya ya 25 dikali berapa? Dikali 5
Salah, dikali berapa? 25 dikali 3. Oke, 25 dikali 3. Oke. Dikali 3 ya. Bukan 5 ini dikali 3. Oke. 25 tarik akarnya. 25 ini tarik akarnya. Ya. Sama dengan 25 ya, menurut sifat yang kedua itu dikali dengan berapa? Maka hasilnya di sini adalah ya, di sini saya masih menggunakan mouse ya karena alat saya belum datang. Ini agak susah untuk menulisnya. Kalau datang sudah alat saya sudah, mudah-mudahan bisa. Akar 25 sama dengan 5, berarti 5 akar ya. 5 akar berapa? 5 akar 3. Nah, 5 akar 3. 5 akar 3 itu sama halnya dengan 70 akar 75. Kalau untuk mengembalikan gampang saja kan? 5 kali 5, 25. 25 kali 3, 75. Oke. Sekarang yang C. Yang C ya. Ini diapain ini? Sederhanakan juga ya. Kalau gampang saja ya, akar ya berpangkat 3. Ini sama halnya dengan ya, diubah saja ya. X ya berpangkat akar itu adalah apa ya? Kalau diubah dalam bentuk pangkat maka hasilnya adalah 1/2 ya. Akar ini nilainya adalah 1/2, maka hasilnya adalah X 3/2. Oke. Adapun bagian ini ya gampang, berapa? A berpangkat berapa hasilnya saja nih. Ya. Adalah langsung saja. Ya. Hasilnya berapa? Langsung saja hasilnya A ya berpangkat 8 dikali dengan 1/3. Karena di sini ada angka 3 ya. Kalau ini tadi tidak ada ya. Kalau tidak ada di sini pada umumnya mana ini? Pada umumnya di sini ada 2 ya. Maka di sini ya hasilnya adalah A 8 per ya, A berpangkat 8/3. Oke, mudah-mudahan paham ya. Mudah-mudahan paham. Kalau ada ditanyakan silahkan. Sekarang contoh yang kedua. Sederhanakan. Ya, bagaimana cara menyederhanakan ini? Ya, menyederhanakan 3 akar 2 ditambah 4 akar 2. Ini kan sama bilangan pokoknya ya. Sama bilangan pokoknya. Kalau misalnya kan kalau dalam aljabar kan bisa ya. 3x ditambah dengan 2x ya. Ini kan bisa dijabarkan menjadi 3 ditambah 2 ya. 3 ditambah 2 dikali x. Maka hasilnya adalah 5. Nah, 5 akar x sama. Kalau bilangan pokoknya sama ya. Akarnya sama, maka operasi itu bisa dijumlahkan. Kalau tidak sama, maka jangan coba-coba ya. Misalnya 3 mangga ditambah 2 durian. Ya, tidak bisa 5 mangga durian, tidak bisa ya. Sama dengan ini juga. Berarti kita jabarkan di sini adalah hasilnya 3 tambah 4 berapa? Ya. 3 tambah 4 akar 2. Hasilnya adalah 7. Ya kan? 7 akar 2. Terus ya, paham ya? Oke. Sekarang kita bagian B. 4 akar 3, 4 dikali akar 3 ditambah 7 dikali akar 3 dikurang 5 akar 3. Sama semua bilangan akarnya ya. Bentuk akarnya sama, akar 3, akar 3, akar 3. Tinggal yang di luarnya saja yang dioperasikan. 4 ditambah 7 dikurang 5 berapa?
4 tambah 7 berapa? 11 dikurang 5 berapa? 6 ya. 6 akar 3. Oke. 6 akar 3 langsung saja saya tuliskan di sini angkanya ya. 4 tambah 7, 11 dikurangi 5, 6. Sama semua ini ya. Akar 3, akar 3, akar 3. Berarti bisa dioperasikan ya. Sekarang bagian C. Oke. Nah, akar 8 ditambah akar 18. Bisakah ditambahkan ini? Ya, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Namun, kita harus pakai cara ya. Cara, kalau bisa disederhanakan, sederhanakan dulu. Kalau tidak bisa, berarti ya cukup sampai di situ. Ya. Kita jabarkan dulu nih, akar 8. Akar 8. Ya. Akar 8. Sudah saya ajarkan tadi ya. Bagaimana menyederhanakan suatu bilangan ya. Suatu bentuk akar. Akar 8 ya, itu sama halnya dengan 4 dikali berapa? 4 dikali 2, ya kan? 4 dikali dengan 2. Ya, 4 dikali 2, 8. Berarti 4 ini bisa ditarik akarnya. Ya, 4 ini bisa ditarik akarnya. Atau bisa ditulis ini 4 dikali akar 2. Ya, sama dengan 2 akar 2. Ya, 2 akar 2. 2 akar 2. Berarti akar 8 itu sama halnya dengan 2 akar 2. Berarti sini tulis 2 akar 2. Oke. Ditambah. Nah, akar 18. Akar 18. Bisa nggak ini? Akar 18 nih. Kita jabarkan. Akar 18 itu kan sama halnya dengan berapa? 9 kali 2 ya. 9. Ya, 9 kali 2. Ya, akar 9 dikali akar 2 sama dengan akar 18. Berarti akar 9 berapa? 3 ya dikali dengan akar 2 atau 3 akar 2. Berarti di sini 3 akar 2. Nah, 2 tambah 3 berapa? Kan bilangan pokoknya, bilangan akarnya di sini sama ya, bentuk akarnya sama. 2, 2, akar 2, akar 2. Berarti 5 akar berapa? 5 akar 2. Oke. Mudah-mudahan paham ya penjelasannya ini. Kalau tidak, ya silahkan tanyakan di grup nantinya. Atau di kolom komentar nantinya di video ya. Nah, sekarang contoh yang ketiga. Ya, contoh yang ketiga. Sederhanakan. Akar 6 dikali akar 3. Ya, gampang. Kalikan saja. Akar 6 kali akar 3 berapa? Akar 3 kali 6 kali 3 berapa? 18. Ya, 18. Akar 18 sudah tadi. Ini. Akar 18 itu sama dengan 3 akar 2. Oke. Oke, 3 akar 2. Selesai. Sekarang, ya, ini, yang B ini. Akar 5 ditambah akar 3. Akar 5 ditambah akar 3 dikali. Ya, dikali akar 5 dikurangi akar 3. Ya. Di sini saya hanya menjelaskan ya cara triknya, trik untuk menjawab soal begini. Kalau ada ya soal begini, langsung saja ya menggunakan ini. Kalau ada ya, kalau ada A ya, saya di sini kalau ada A ditambah ya B baru dikali dengan sekawannya. Nah, sekawannya namanya ini A tambah B dikali akar dikurang B. Ini sama halnya dengan ya A kuadrat ditambah dikurang ya plus kali minus ya minus B kuadrat. Nah, tinggal ini masukkan di sini ya, tinggal masukkan
5 kuadrat ya. Berarti akar 5 akar 5 ya. Akar 5 kuadrat dikurangi akar 3 kuadrat. Nah, ini dia. Nah, akar 5 kuadrat dikurangi akar 3 kuadrat. Akar 5 kali akar 5 ya 5. Seperti ini tadi ya, contohnya nih. Nih, sifatnya. Nih, akar A dikali akar A sama dengan A. Berarti akar 5 dikali akar 5 berapa? Hah? 5. Ya, akar 3 kali akar 3 ya 3. Hasilnya berapa? Ya 2. Oke, hasilnya 2. Paham ya? Sekarang bagian C. Bagian C kita bahas ini. Perpangkatan ini ya. Ini agak panjang sedikit. Ya. 2 akar 2 ditambah. Ini di SMP sebenarnya kalian sudah dapat nih ya. Coba ingatkan kembali, berarti ini sama dengan 2 akar, ini saya menggunakan mouse karena barang saya belum datang. Mudah-mudahan minggu depan sudah datang. Ini sama halnya ya. Ini sama halnya dengan dikali. Ya, 2 akar 2 ditambah dengan akar 3. Kalau menggunakan pulpen kan enak. 2 kali 2, ini 2 kali 2 ini. Ya. 2 kali 2 nih, 2 kali 2 4. Ya. Akar 2 kali akar 2. Ya 2. Nih. Akar 2 kali akar 2 ya 2. 2 kali 2 akar 2 dikali akar 3. Berapa? Akar 3 akar 2 kali akar 3 ya 6. 2 akar 6. Ya. Ini lagi, kalau sudah ini lagi. Ya, bagian dalam kali dalam ya. Akar 3 kali 2 akar 6, 2 akar 2 sama dengan ya tambah 2 akar 6 ya, 2 akar 6. Sekarang akar 3 kali akar 3 berapa? Sama dengan akar 9 ya. Akar 9 tarik akarnya ya 3 ya. Tambahkan yang sejenis. Ini 4 kali 2 berapa? 4 kali 2 berapa? 8. 8 tambah 3 berapa? 8 tambah 3 berapa? 11. Ya, oke. 2, ini sekarang sama, akar 6 berarti bisa ditambahkan. 2 tambah 2 berapa? Ya 4. 4 akar 6. 11 tambah 4 akar 6 ya tidak bisa dijumlahkan karena di sini tidak ada akarnya, di sini ada akarnya, tidak bisa dijumlahkan ya. Jadi ya, jangan sembarangan di sini 15 ya. Kalau ditulis di sini 15 akar 6 ya. Ya salah. Ya. Salah. Ini sampai di sini saja ya. Tidak bisa lagi di operasikan, jumlahkan. Ini ada tugas ya, kalian kerjakan atau nanti ada di kolom ya, di kolom tugas nantinya di kelas kelas online psikologi ya. Adapun tugas-tugas ini kalian kerjakan sendiri ya, coba-coba ya. Nanti kita bahas gimana ini. Mudah ada waktu yang kita bahas satu-satu di sini satu ya. Saya untuk ini ya, pertemuan bagian A di sini saya cukupkan dulu. Ya, nanti kita akan bahas bagian belakang di sini yang bagian bawah, merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar ya. Ini aja dulu. Nanti ada pertemuan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.